warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 akan membahas mengenai Konstitusi RI untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Kama Abdul Hakam MPD dan Pak Faisal Sadamurom MPD. Perkenalkan, nama saya Putri Naubi Sabila dengan NIM 2305076. Perkenalkan, saya Nafisa Malika Maulana dengan NIM 2304878. Perkenalkan, nama saya Widianti Najla Seta dengan NIM 2301142. Perkenalkan, nama saya Ismanul Latifah Darmawan dengan NIM 2310057. Perkenalkan, nama saya Eki Zakia Nur Azizah dengan NIM 2305170. Saya Nafisa Malika Maulana dan saya akan menjelaskan mengenai konsep konstitusi. Kata konstitusi berasal dari kata Prancis yaitu constituir yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau menyusun atau juga menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga dapat berarti peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan suatu negara. Dalam bahasa Belanda, konstitusi dikenal dengan grondwet, dengan grond yang artinya dasar dan wet yang berarti undang-undang. Maka, grondwet dapat berarti undang-undang dasar. Menurut Khairul Anwar, konstitusi adalah fundamental laws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamental. Sedangkan, menurut Sri Sumantri, konstitusi adalah naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Nah, dari penjelasan barusan dapat dikatakan bahwa konstitusi memuat aturan-aturan pokok fundamental mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya sebuah negara. Nah, maka definisi dari konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antar negara dan masyarakat atau rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Kizakia Nurajija dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai urgensi konstitusi. Peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu apa ya? Oke, teman-teman, keberadaan konstitusi ini dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial dan utama. Karena tanpa adanya konstitusi ini, tidak menutup kemungkinan suatu negara tersebut tidak akan terbentuk. Konstitusi menjadi suatu yang urgent dalam kehidupan ketatanegaraan. Karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara, serta mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Konstitusi atau disebut juga dengan Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaannya, agar tidak sewenang-wenang. Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak tersebut mencakup hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan. Sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dibuatnya sebuah konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan cara membatasi penguasa negara dengan aturan-aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Saya Widianti Najla Seta. Di sini saya akan menjelaskan sumber historis materi Konstitusi RI. Sumber historis berawal dari perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia, berujung pada penyusunan konstitusi negara.
Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme, yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan guillotine. Salah satu contoh historis raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV. Louis XIV meningkatkan kekuasaan Perancis di Eropa melalui 3 peperangan besar, yaitu Perang Perancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol pada 1701 sampai 1714. Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa secara sewenang-wenang. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya, kekuasaan yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis XVI. Kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada Revolusi 10 Agustus. Dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793. Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Maka konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Saya Putri Naubi Sabila akan menjelaskan mengenai sumber sosiologis Konstitusi RI. Secara sosiologis, konstitusi melindungi hak-hak dasar warga negara. Penegakan HAM sendiri bertujuan agar semua orang bersuara dan berhak mendapatkan martabat dari masyarakat, baik itu pemerintah maupun lingkungan sekitar. Ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka memiliki hak untuk menggugatnya, seperti tercantum pada pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Lalu, HAM itu apa sih? Dan hak-hak apa saja yang harus dilindungi? HAM sendiri ialah hak fundamental warga negara yang semestinya perlu dijamin dan dilindungi, sehingga ketentuan untuk menjamin hak asasi warga negara dirumuskan ke dalam ketentuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hak-hak yang wajib kita lindungi yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sekian penjelasan dari saya. Halo semua, saya Isma Nolati Padarmawan akan menjelaskan mengenai sumber politis konstitusi. Seperti yang telah diketahui bahwa konstitusi adalah suatu norma atau aturan pada suatu negara. Maka dari itu, politis konstitusi bertujuan untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik di Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Cita-cita pembentukan negara yang kita kenal sebagai tujuan nasional tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai konstitusi politik,
Undang-Undang Dasar 1945 berisi landasan konstitusional bagi Indonesia mengenai jaminan terhadap hak-hak warga negara, pembatasan kekuasaan negara, pengaturan mengenai hubungan negara dengan warga negara. Akan tetapi, norma-norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan bahwa bangsa Indonesia berdaulat secara penuh, tidak hanya berdaulat secara politik saja. Dek, mau nanya boleh? Boleh. Kalian tahu konstitusi gak? Enggak. Oh, jadi Teteh jelasin ya. Nama Teteh Ismanul Latifah dari Prodi PGSD. Nah, jadi konstitusi itu kayak aturan atau norma-norma suatu negara. Kalian tahu gak kalau upacara hari Senin suka ada baca apa? Undang-undang dasar. Nah, itu tuh undang-undang dasar itu tuh termasuk dari itu. Jadi apa tadi? Undang-undang dasar itu termasuk dari konstitusi. Jadi konstitusi itu kayak suatu aturan atau norma suatu negara. Nah, kan norma atau aturan negara Indonesia apa? Undang-undang dasar 1945. Nah, sama juga kalian di sekolah ada aturan nggak? Misalkan harus ada ke sekolah jam segini. Nah, itu juga termasuk konstitusi. Berarti konstitusi di sekolah kalian. Ngerti gak? Jadi konstitusi itu undang-undang dasar. Nah, jadi konstitusi itu apa? Tadi aturan suatu negara dan norma-norma yang tertulis. Contohnya apa tadi? Undang-undang dasar 1945. Ini sekarang ngerti ya? Makasih ya. Hati-hati, dadah. Teh, hai. Perkenalkan, aku Eki Zakia Nur Ajijah dari program studi PGSD. Boleh izin minta waktunya? Boleh banget. Kenapa? Dengan nama siapa ya? Saya Fadila. Oh iya, Teh Fadila. Aku mau tanya, Teteh tahu nggak sih konstitusi itu apa? Konstitusi? Iya. Kurang tahu tuh apa itu. Jadi konstitusi itu adalah hukum dasar atau aturan dasar suatu negara. Nah, si konstitusi ini aturan atau norma batasan pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya di negara ini. Gitu. Jadi kayak undang-undang gitu toh. Nah, iya benar. Gitu. Jadi contoh konstitusi itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Itu tuh contoh konstitusi tertulis dan ada jenis konstitusi lainnya yaitu konstitusi tidak tertulis kayak konvensi-konvensi gitu. Iya. Ya, oke. Kalau gitu makasih ya Teh atas waktunya. Sama-sama. Lanjut ya. Iya, makasih. Halo Ar, Oh, halo. boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya perkenalin, nama aku Putri dari Prodi PGSD. Nah, di sini aku mau nanya, AA sendiri tahu gak sih apa itu konstitusi? Nggak tahu apa tuh? Nah, konstitusi merupakan aturan atau norma dasar suatu negara untuk menjalankan pemerintahannya, entah itu untuk pemerintah ataupun untuk masyarakat. Nah, dari penjelasan singkat aku tadi, kira-kira AA tahu gak sih contoh konstitusi? UUD bukan? Nah, ya, UUD itu merupakan salah satu contoh konstitusi secara tertulis. Adapun konstitusi yang tidak tertulis, contohnya seperti musyawarah mufakat. Mungkin dari penjelasan aku tadi bisa mencerahkan AA ya sedikit. Bisa lah, bisa. Bisa iya. Makasih waktunya ya. Oke. Selamat menjalankan aktivitasnya lagi. Oke, Ya. sama-sama. Makasih ya. Wow. Teteh permisi. Iya. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Teteh namanya siapa? Olan. Teteh tahu nggak konstitusi itu apa? Kalau
Kalau setahu saya sih itu kayak di suatu tata negara gitu ya. Ya, konstitusi itu sebuah hukum atau aturan dasar sebuah negara atau norma batasan pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, konstitusi itu ada dua contohnya, tertulis sama tidak tertulis. Yang tertulis itu contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang tidak tertulis itu contohnya konvensi atau musyawarah mufakat. Ya, itu kan. Makasih ya, Teh. Udah gitu aja. Iya, sama-sama. Makasih ya, Teh, waktunya. Mungkin sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dengan pembuatan video ini dapat memberikan pencerahan bagi mereka yang menonton. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada kedua dosen pengampu kami. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.